dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jadi perintah pertama ini adalah ungkapan hormatilah ibu bapakmu itu. Perintah kedua, jangan menyebut nama Tuhan tidak dengan hormat, ini adalah sesuatu yang dilaksanakan. Nah, kemudian perintah yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Nah, ini saya senang kalau misalnya ada keluarga yang membawa anak-anaknya bersama ke gereja, ya, karena memang itulah tugas kita sebagai orang tua. Sebagai orang tua untuk memberikan bimbingan spiritual rohani kepada anak-anak kita. Nah, maka tugas kita adalah bagaimana mengimplementasikan itu. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita lanjut ke perintah dengan hubungan relasi manusia. Nah, perintah yang kelima. Perintah kelima ini ya. Ini perintah yang sangat berat. Jangan membunuh. Kata jangan membunuh ini, jadi ada 3 dosa yang kualitasnya berat dan memang kalau kita melakukan itu tidak boleh menerima sakramen Ekaristi yang Maha Kudus. Harus melakukan sakramen pertobatan dulu. Ya, membunuh, berzina dan menghujat Roh Kudus. Nah, ini ada 3 ya. Jadi dosa ini adalah sesuatu yang memang hanya bisa diobati dengan sakramen pertobatan. Berbahagialah kita yang ada di gereja Katolik. Ya. Jadi perintah ini ya sinkron dengan perintah gereja yang keempat. Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Jadi jangan membunuh ini merupakan sesuatu implementasi dari keinginan daging manusia, yaitu yang dilakukan oleh ya Habel. Habel ini kan punya seorang adik yang namanya Kain. Jadi Adam dan Hawa ketika dia melakukan dosa, Tuhan tidak menghukum, justru memberikan anugerah untuk tinggal di muka bumi ini. Ya. Cuman dia akan mati. Upah dosa adalah maut. Itulah yang harus ditanggung manusia. Maka dia akhirnya dengan kesakitan engkau akan melahirkan. Jadi dilahirkanlah anak yang bernama Kain dan Habel. Kain ini adalah petani, Habel ini adalah pengembala. Habel itu mempersembahkan anak domba yang gemuk, tambun, lemaknya luar biasa, dan dengan total menyerahkan ya yang terbaik bagi Tuhan. Sedangkan Kain itu hanya menyerahkan setengah saja dari hasil panen. Nah, ini sebenarnya cerita ini menggambarkan bagaimana iri hati, dengki dan dendam ini, walaupun Kain itu, padahal arti nama Kain itu bagus. Ya, anak yang lahir berkat pertolongan Tuhan. Nah, itu sebenarnya Kain. Ya, tetapi Kain karena dia menjadi emosi, marah karena persembahannya itu katanya tidak diterima, tetapi persembahan itu bukan tidak diterima, diterima Tuhan, tetapi persembahan Habel itu lebih berkenan karena Habel mempersembahkan yang terbaik. Jadi akibatnya ya Kain naik pitam. Tuhan menegur, tidak baik engkau emosi. Lalu akhirnya Kain merencanakan pembunuhan untuk adiknya. Ceritanya, mari adikku kita berjalan di padang. Diambilnya batu, dipukulnya Habel. Habel pun mati. Lalu Kain bukannya bertobat, ya kan? Tiba-tiba Tuhan menegur dia. Kan Tuhan tidak langsung membunuh Habel kan? Ya, apa yang kau lakukan kepada adikmu? Sekali lagi manusia ini tidak mau bertobat. Tuhan menegur. Dan apa yang terjadi? Tidak ada. Mana? Darah adikmu berteriak-teriak meminta keadilan. Nah, jadi diceritakan dalam kitab Kejadian itu akhirnya, tapi rupanya namanya Kain ini masih negosiasi dengan Tuhan.
Oh, kalau begitu Tuhan, kalau engkau menghukum aku, nanti aku akan dibunuh lagi, katanya. Oh enggak, siapa yang membunuh Kain, dosanya ditanggungkan 2 kali lipat. Wah. Mengapa? Karena Tuhan tidak berkehendak untuk membalaskan dendam Habel, tetapi Kain disadarkan oleh Tuhan bahwa apa yang dilakukan itu berdosa berat. Sehingga ya, Kain harus menanggung. Dia terpisah dari tanah yang subur dan harus mengembara, diberi tanda oleh Tuhan ya, ke ujung dunia dia harus merantau ya, meninggalkan tanah yang telah memberikan dia berkat. Nah, ini sebenarnya suatu cerita kitab suci yang sangat luar biasa yang disampaikan Nabi Musa kepada bangsa Israel, bahwa membunuh itu adalah sesuatu tindakan yang tidak mencintai Tuhan Allah. Jadi dia sudah melanggar perintah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Apalagi ya, karena itu adalah saudaranya. Dan perilaku ini terjadi akibat ya, hawa nafsu dalam diri manusia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tidak perlu jelaskan di Indonesia sekarang kan lagi heboh kasus di internet. Kalau buka itu yang dibahas, di TikTok itu yang dibahas, di mana lagi buka TV itu yang dibahas ya. Semuanya itu berita, 75% itu. Nggak tahu dunia ini, Indonesia ini mau krisis. Kita siap-siap krisis nih. Malaysia dikabarkan bangkrut tuh. Cuman kan, nah inilah belum diakui secara ya. Bahkan Malaysia sedang ya berjuang untuk keluar dari kebangkrutan. Sama seperti kita ingat dulu tahun 2000 atau tahun 97 ya. Itu kan orang pada ramai-ramai kasih emas ya. Wah, dapat apresiasi lah kan. Waktu krisis tuh. Emas, mungkin ada kali yang nyumbang emas, gelang untuk membantu negara katanya. Kemana duitnya tuh? Ya kan? Supaya dijadikan emas batangan kembali, lalu nanti emas itu ditukarkan dengan menjadi devisa untuk menaikkan kestabilan ekonomi. Nah, jadi kita nih akan menghadapi itu. Memang tidak terasa. Bagi ibu-ibu yang belanja pakaian seragam anak-anak akan terkejut. Ya. Beli celana, misalnya celana merah waktu ya harganya 48.000, sekarang sudah naik 81.000. Tiba-tiba. Ya. Nah, ini dapat kita lihat sandang dan papan itu. Nah, itulah krisis namanya. Nah, dalam krisis ini ya, manusia akan menjadi dua. Ya. Akan menjadi egois atau akan menjadi humanis. Nah, egois dia akan bertahan dengan perilaku-perilaku, menghalalkan segala cara. Kalau humanis, dia akan mulai memikirkan kepentingan keluarga dan bersama. Bagaimana mempertahankan hidup ini. Nah, ini yang terjadi. Ya. Jadi selain nanti 2000, ini sebenarnya sudah terjadi ya. 2025 sebenarnya sudah diprediksikan 2070. Nanti air itu adalah sesuatu yang langka. Air mineral itu lebih mahal daripada emas. Sekarang bisa gak kita minum emas? Kan tidak mungkin. Jadi air mineral itu akan lebih mahal harganya ketimbang emas. Ya. Kalau kita tidak mengatasi itu. Nah, ini mulai terjadi. Ya. Nanti tidak lama BBM naik, ya kan? Harga-harga naik. Sedangkan ya, untuk kita gaji-gaji saja ya
itu tidak mencukupi, ya. Pendidikan naik, semuanya naik, dan akibatnya dampaknya itu. Nah, urusannya secara tak langsung prinsip membunuh ini pelan-pelan terjadi. Jadi kita mulai membunuh karakter yang baik dalam diri kita, ya, secara tak langsung, ya. Persaingan akan menjadi ketat. Orang tidak lagi akan membuka kesempatan, apalagi tahun 2024 kan. Persaingan sudah di 2023 nih. Ya kan? Jadi bagaimana manusia membunuh karakter? Apakah itu tidak membunuh kalau misal membunuh karakter? Ya, memang perilaku membunuh itu adalah perilaku, ya, menghancurkan cita kasih Tuhan. Maka implementasi jangan membunuh ini diganjar dengan hukuman yang berat. Apalagi pembunuhan berencana, bisa hukuman mati atau seumur hidup, paling rendah serendah-rendahnya 15 tahun atau 20 tahun. Nah, Bapak Ibu yang hukum tahulah ya, pembunuhan berencana. Kita bisa dengar bagaimana krisis yang terjadi dengan oknum tentara, ya, berpangkat kopral, karena dia punya perempuan intim lain. Jadi istrinya itu, dia dapat uang dari mertuanya lagi. Istrinya dikasih kecubung, ndak mati. Wah, ini karunia Tuhan, kehendak Tuhan. Disantet, ndak mempan. Akhirnya dia perintahkan lagi orang, suruh tembak, ya, tembak kepala, tembak perut, juga ndak mati. Datang lagi mau nembak, masih bisa mukul ibu itu. Itu karena karunia Tuhan. Orang pikir dia punya ilmu yang luar biasa, tidak. Itulah Tuhan ingin menampakkan. Ya kan? Memang tidak viral ya, hanya beberapa saat karena tertutup dengan kasus yang lagi heboh nih. Yang lagi heboh. Akibat dosa pembunuhan apa yang terjadi? Ya. Semua kasusnya terungkap satu persatu. Kacau kan? Kacau. Bisnisnya terungkap, relasinya terungkap, semua terungkap. Ya. Jadi membunuh ini, darah orang yang dibunuh itu akan berteriak-teriak kepada Tuhan dan akan meminta keadilan kepada Tuhan. Maka jangan pernah kita mengatakan, ya, dosa pembunuhan itu, ya, tidak bisa, ya, tidak akan bisa selesai kalau kita tidak menerima sakramen pertobatan. Contoh, saya tidak mau, saya pakai anonim saja. Saya punya kawan. Jadi dia itu melakukan aborsi. Aborsi ini kan membunuh. Di Keuskupan Agung Semarang itu sebenarnya semua orang Katolik yang melakukan aborsi dia akan diekskomunikasikan, kata uskupnya. Itu keputusan ya. Gara-gara banyak kejadian aborsi di kalangan umat Katolik. Mengapa? Pertama karena seks bebas. Nanti merembet ke yang ke bawah. Yang kedua karena, ya, tidak cukup untuk yang dipikirkan sekarang ini kan kalau punya anak, bukan kaum perempuan tidak punya anak, yang dipikirkan itu siapa yang ngasuh, siapa yang, ya, biayanya, ya kan? Coba, ya, apa banyak orang Katolik nih kurang memiliki anak, ya? Paling di sini paling, ya, 5 orang lah paling banyak. Ada gak yang 6 anaknya kan? Enggak kan? Bapak Ibu, ya, saya 3. Karena yang dipikirkan pasti pengasuh. Yang kedua ngantar. Yang ketiga, jadi enggak kayak dulu di kampung. Main jebret ya kan? Nenek saya misalnya 12 anaknya. Meninggal 4, ya kan? Waktu kecil, 8 yang besar. Bapak saya 6, ya kan? Ya. Jadi yang dipikirkan dulu itu makan, ya kan? Bisa makan, cukup kan?
Kalau sekarang kan bukan hanya makan yang dipikirkan. Ya kan? Belum lahir aja biaya rumah sakit dipikirkan. Sesar dah 20 juta. Pakai BPJS 10 juta, ya kan? Jadi semua yang dipikirkan ekonomi, dan akibatnya apa yang dilakukan oleh beberapa ibu rumah tangga? Diaborsi. Sehingga gereja sangat menentang aborsi. Ya kan? Di sini ada pakarnya Bu Tripinal. Dah paham lah dia. Ya kan? Karena memang ya, itu. Maka penelitian 2012 itu pelaku aborsi itu rupanya terbanyak itu ya tadi seks bebas. Siswi SMP di Jakarta ya. Siswi SMP loh. Karena di situ dia memang lagi masa uji coba, try and error yang salah. Yang kedua adalah siswi SMA. Yang ketiga mahasiswa, dan yang keempat ibu rumah tangga. Waduh. Ya kan? Tetapi itu pengelompokan berdasarkan penelitian ya. 2012 atau 2011, saya tidak tahu dasarnya dari mana, tetapi itu diungkapkan waktu saya ikut seminar. Jadi apalagi ditambah musim krisis ini, naluri untuk membunuh anak di dalam rahim itu terjadi. Ya. Jadi ya TST lah. Di tingkat mahasiswa pernah kejadian minum Paramek 2 papan gara-gara malu perut besar. Setelah meninggal ceweknya baru dia ngomong cowoknya, saya mau bertanggung jawab. Saya yakin awalnya pasti tidak mau tuh kan. Pendarahan, ya kan? Kejadian banyak. Kalau kita pilah satu persatu repot. Nah, jadi membunuh ini ya, mulai dari pemikiran, makanya pembunuhan berencana itu kejam. Bukan karena jumlah korbannya satu, tetapi karena ya, kejam. Kekejamannya itulah yang diganjar dengan hukuman mati. Dan ini menjadi suatu tanda bagi kita, tanda Nabi Yunus, bahwa tolong untuk tidak memikirkan tentang pembunuhan ini, baik pembunuhan untuk orang lain dan pembunuhan ya, aborsi itu tadi. Nah, jadi Bapak Ibu ya, saya punya kawan itu, dia melakukan aborsi 3 kali, laki-laki ya. Dulu waktu, mohon maaf, di suatu tempat dia pacaran, punya anak, dia aborsi. Kedua, dia aborsi. Beda nih, beda ceweknya. Ketiga, lalu akhirnya ketika dia kawin, dia tidak dianugerahi anak. Jadi sudah berbagai macam cara dia melakukan pengobatan, akhirnya dia sadar bahwa dia sudah dikasih kesempatan 3 kali, dan 3 kali itu dia tidak mau memelihara anaknya. Nah, ini pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi makanya gereja sangat menentang aborsi, tindakan aborsi, apapun alasannya. Memang ada alasan dikecualikan ya, untuk penyelamatan ibu. Itu faktor kesehatan, bukan ajaran Kristen ya, itu kesehatan. Berbeda. Moral Kristen itu tetap harus menyelamatkan dua-duanya untuk tidak terbunuh. Cara kita meninggal ini kan 4 nih. Ya, sakit, kemudian kecelakaan, yang ketiga musibah. Kita kan tidak tahu. Lagi ngomong gini, rupa tanah di bawah kita runtuh kan kita tidak tahu ya. Musibah kan, bencana. Siapa yang mau disalahkan? Alam ini memang rapuh. Yang keempat, terbunuh atau dibunuh. Itu saja cara kita meninggal dunia. Ya kan? Ya, kita sih mau milih sakit. Oh enggak, dia enggak sakit. Ya, siapa sih bilang manusia enggak sakit pasti sakit? Ya, jantung atau apa ya. Bisa jadi terbunuh atau dibunuh dan sebagainya. Nah, jadi jangan membunuh ini diletakkan dalam perintah yang kelima. Ini adalah hubungan relasi dengan manusia. Ya.
yang memang mesti menjadi sesuatu upaya untuk kita cegah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, marilah peran kita untuk mencegah aborsi ini. Bahkan satu kongregasi di Malang itu luar biasa. Jadi kalau anak-anak yang hamil di luar nikah, ya, bukan solusinya dikawinkan, tidak. Dia harus sekolah. Dia tidak boleh membunuh janinnya, dibesarkan, nanti kongregasi di Malang itu akan merawat anaknya. Dan dia kembali bersekolah. Karena memang secara emosional belum cukup. Dikawinkan menjadi masalah. Mohon maaf misalnya, itu menjadi masalah. Karena dia kawinnya atas dasar nafsu. Kawin kan atas dasar cinta. Daripada sudah mati, tertimpa tangga, kena cat dan sebagainya. Ya kan? Nah, jadi penyelamatan itu, marilah kita menjadi orang tua, ya, yang bersiap dan waspada. Ya, saya punya anak perempuan, bapak ibu punya anak perempuan, punya keponakan perempuan, dibentengi bahwa kalian bisa hamil loh. Ketika menstruasi bisa hamil. Ya. Laki-laki menghamili. Begitu. Ya, loh. Adakah laki-laki yang dihamili? Kan tak mungkin. Laki-laki itu menghamili, perempuan dihamili. Masalah yang mau sama tak mau itu bukan urusan kita, itu urusan hukum yang melihatnya kan. Tetapi prinsipnya ya laki-laki menghamili. Nah, ini dan dari dasar itu, ya. Saya ingat satu cerita yang tragis. Anak tunggal karena dia berbeda suku, Katolik dia. Padahal si yang Katolik ini sudah ingin bertanggung jawab demi harta, karena dia anak tunggal ya, perempuan. Tidak boleh kawin dengan suku lain. Dengan tega-teganya. Padahal dia aktivis gereja. Ya kan? Misa Haria, Legio Maria, karismatik. Tapi karena harta, imannya langsung serut. Diaborsi dia punya cucu. Nah, berita terakhir, ya, si anak yang tunggal ini stres dan tak punya anak sampai sekarang. Siapa yang salah? Itulah tadi, hormatilah ibu bapakmu, turunnya tuh jangan membunuh. Siapa yang merancang pembunuhan? Kakek nenek. Ya kan? Darah anak yang diaborsi itu berteriak-teriak. Minta keadilan kepada Tuhan. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang lihat pocong ke, genderuwo ke, setan ke, kamang ke, cek dulu apa yang dia lakukan dulu. Jangan-jangan dia pernah melakukan dosa pembunuhan. Itu kan diwawancara dulu orangnya. Bapak mamanya diwawancara dulu. Kok tiap hari dia lihat hantu, lihat amot bahasa kami. Ya Pak Bambang ya. Itu, ya kan? Situ ada pocong genderuwo, bisa aja dia lihatnya kan. Kok kita lihat apa? Nah, itu tadi. Mungkin manifestasi akibat proses pembunuhan itu menghantui dirinya. Darah orang yang dibunuhnya. Ya kan, membunuh orang itu kan ada macam-macam. Itu tadi, dibunuh ada terbunuh, disantet, diguna-guna, buat orang sakit, ya kan. Di dunia sekarang ini kan ada orang pintar. Kalau dokter kan orang cerdas. Nah, kalau dukun orang pintar kan. Mata kita terbuka oleh TikTok atau YouTube dari salah satu pesulap kan. Katanya dibohongi kan. Bagaimana misalnya ini kan. Ya memang itu kan sulap saja gitu. Sugesti. Ya, sugesti. Ya. Ngobati orang bisa ada silet, paku. Dan itu bisa terjadi memang kalau udah iblis yang main. Bisa. Karena apa tadi? Karena portalnya adalah pembunuhan. Nah, pembunuhan. Jadi kalau orang yang mudah disantet itu adalah orang yang kakek neneknya berutang darah. Atau bapak mamanya berutang darah. Bisa jadi berutang darah dengan cucunya dan sebagainya. Ya. Nah, ini aborsi.
Jadi gereja menekankan untuk mempertahankan, ya. Jadi kita tidak pernah ada gereja rekomendasikan untuk melakukan aborsi apapun, ya. Persoalannya adalah di tingkat level kesehatan. Memang ada harus yang dipilih. Karena dia punya anak, dia harus memelihara anaknya, maka ibunya diselamatkan dulu. Misalnya hamil di luar janin dan sebagainya. Nah, itu mungkin persoalan berbeda. Nah, jadi di level itu yang kita harus pahami bahwa gereja menentang aborsi bukan karena gereja, ya, ingin menyiksa orang yang di bawah umur itu, tidak. Tetapi gereja ingin mempertahankan karunia kehidupan yang diberikan Allah. Ketika dia sudah menjadi janin, dia sudah hidup. Itulah manusia. Dia harus dipelihara 9 bulan 10 hari menurut perhitungan biologi, kan. Nah, jadi jika Bapak Ibu ya umur sudah 45, 50 lalu dapat hamil, ya luar biasa lah. Pertahankanlah kandungan itu dengan segala macam cara, upaya, kesehatan. Jangan sampai gugur. Ya, kalau gugur karena alamiah itu bukan karena kehendak kita, tapi memang dia tidak bisa, ya, hanya hidup beberapa waktu saja di dalam kandungan kita. Tetapi kalau dia bisa bertahan, ya kan, ya itu. Tapi jangan gara-gara teknologi, Bu, Pak, anak ibu, bapak ini tidak bisa bertahan kalau dia hidup, pasti buat susah. Kan ada sekarang teknologi yang lalu bisa memprediksi anak ini. Contoh misalnya, anak ini bakalan autis, anak ini bakalan cacat, anak ini bakalan... Itu kan berarti kita tidak mau mendapat anugerah, ya kan? Jadi karena ada teknologi langsung, jadi seakan-akan kita ini humanis, tetapi kita egois, ya kan? Nah, ini terjadi. Bahkan kita bisa juga merekomendasikan pembunuhan. Mohon maaf, misalnya di keluarga terjadi, misalnya ada orang hamil di luar nikah, apalagi anak itu, ya, nanti buat susah keluarga. Jadi kita rekomendasikan, adalah gugurkan ya, aborsi ya, ini. Tidak bisa ya, saudara-saudari yang terkasih. Justru kita bagaimana upaya kita mendoakan orang itu untuk mempertahankan. Sekarang apakah manusia yang sudah hidup di janin ini, yang tidak dikendaki oleh ibunya atau bapaknya ini ketika dia lahir, apakah dia akan buat susah? Kita tidak tahu rencana Tuhan untuk ini. Makanya gereja menentang pembunuhan itu, karena pembunuhan itu, ya, bahkan di Amerika tuh undang-undangnya tegas. Jika seseorang melakukan hubungan seksual dengan anak di bawah umur, dia dipidana seumur hidup. Apalagi dia mencoba berusaha menggugurkan kandungan anak di bawah umur itu. Ya, negara akan mempertahankan itu. Jadi Bapak Ibu, implementasi dari jangan membunuh ini kita tidak terapkan, ya, kita pahamlah kalau membunuh yang lain, ya. Dan ini harus dicamkan baik-baik. Mari kita sebagai Bapak Ibu untuk mempertahankan itu, apapun resikonya, walaupun ekonomi kita mandek, seret, ya. Dan bahkan ya puji Tuhan kalau kita mau menjadi orang tua angkat atau adopsi untuk mempertahankan janin dari anak-anak yang di bawah umur itu, ya, itu luar biasa karunianya. Justru itu akan menjadi berkat bagi kita. Benar, ya. Bisnis kita bisa lancar, hidup kita bisa enak, hidup rukun damai, dan hubungan kita bisa dipulihkan. Demikianlah pendampingan kita pada hari ini. Mari kita menjadi orang-orang yang humanis, artinya orang yang penuh cinta kasih. Tolong kita bantu keluarga kita, jangan sampai melakukan aborsi, jangan sampai melakukan pembunuhan, apalagi merekomendasikan. Kita berdosa karena pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Terima kasih untuk pendampingan hari ini. Ini pendampingan yang keempat. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang lengkap, ya, datangnya walaupun kesibukan, tetapi mohonlah kita bisa mengoptimalkan ini, ya, untuk saling mengingatkan saya, ya kan, saya bisa juga terpleset, bapak-bapak, ibu-ibu yang mengingatkan, ya. Mumpung kita di gereja kita ini adalah satu saudara dalam Kristus, mari kita bergandengan tangan
untuk menjadi orang-orang yang membela kehidupan. Membela kehidupan. Ya, apapun rancangan kita, rancangan yang jahat akan dikalahkan oleh Roh Kudus. Sampai kata orang, kebenaran akan mencari jalannya sendiri katanya. Ya. Baik, mari kita tutup dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau telah menyertai kami dalam waktu kami hari Minggu yang singkat ini. Semoga apa yang kami perbincangkan pada hari ini dapat menjadi pengetahuan dan dapat memberikan kami makna dalam kehidupan bahwa menghormati orang tua dan menghargai kehidupan adalah anugerah dan karunia dari Roh Kudus yang harus kami terus pelihara dan bimbing dengan bantuan Roh Kudus. Kami para orang tua mohon berkat-Mu agar kami mampu untuk mendidik anak-anak kami menjadi pribadi yang baik dan benar, dan yang paling utama jalan keselamatan yang Engkau tawarkan harus kami perjuangkan untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu melalui Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah kami, berkatilah hubungan suami istri, dan berkatilah hubungan kami dengan orang tua agar dipulihkan, disembuhkan, dan kami mau mengampuni dan kami saling mengampuni agar kami mampu untuk hidup rukun, damai dan sejahtera menjadi terang dan garam. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami ya Tuhan dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.